Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ya, kemarin Ahmad. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat banget ya. Salat belakangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman sekalian jamaah sholat asar yang alhamdulillah dari lahir diberikan kesempurnaan ya. Amin. Baik dari segi fisik ya maupun diberikan kecukupan rezeki ya. Amin. Allah Ta'ala bisa bekerja di saat ya, yang lain masih mencari kerja, dan lebih parah lagi mau kerja apa ya, kalau kita mau makan apa mereka apa yang mau dimakan ya. Kesempurnaan wajah kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kesempurnaan fisik kita ya dianugerahkan kepada kita ya. Mata adanya di depan ya, bukan kayak ikan cupang di samping Ya, cupang lagi ya. iya, ayam di samping ya. Ya, mata di depan, kemudian hidung lubangnya ke bawah ya. Repot kalau hidung lubang di atas ya, hujan nutupinnya bingung ya. Banjir. Iya, kemudian mulut ya berlawanan arah atau berbeda arah dengan kuping. Kalau mulut adanya di kuping atau kuping adanya di depan mulut, kuping ada di depan mulut kita sendiri, bingung kita mau ngomong kencang, manggil orang kencang-kencang, kuping kita sendiri yang berisikan ya. Betapa indahnya posisi-posisi ciptaan Allah di diri kita ya, yang patut kita syukuri. Seluruh anggota tubuh kita, salah satu caranya adalah dengan sholat duha 2 rakaat ya. Setiap hari 2 rakaat sholat duha itu sebagai bukti syukur kita atas nikmat tubuh yang Allah berikan ya gitu. Minimal 2 rakaat ya, kerjakan tiap hari. Mau di awal waktu yaitu isyraq ya, jam 6 lewat dikit udah bisa isyraq sekarang ya, karena subuhnya jam 4 lewat 12 ya. Dulu. Iya. 12 waktu normal, waktu ihtiyatnya 13 sampai 14 ya. Itu. Ya, jadi di awal dengan sholat isyraq bisa, ataupun sebelum beberapa saat sebelum zuhur ya, dimana masih dibolehkannya waktu duha ya 2 rakaat. Kalau nggak sempat ya sibuk segala macam ya, zikir tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar sebanyak 360 zikiran. Itu sebagai bukti kita syukur atas nikmat tubuh. Ya, kita baca Fatihah untuk diri pribadi kita dan penulis kitab Maraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Alhamdulillah berkat kita kumpul ya yang sederhana, kita banyak mendapatkan istilah-istilah di dalam Islam, dan kita bertambah wawasan kita. Contoh dulu kita membuka kitab Tanbihul Qaul, ada
istilah atau panggilan ya, panggilan buat orang yang lebih besar badannya, gemuk, disebut Abi Syahma. Abi Syahma. Gemuk Abi Syahma. Yang berlemak Abi Syahma. Yang berlemak Abi Syahma. Kemudian umur usia 30 sampai 40 dalam istilah bahasa Arab namanya hadatsah. Hadatsah ya. Ya, hadatsah itu usia-usia muda ya. Bukan jiwanya doang yang muda, tapi usianya muda, 30 sampai 40 tahun, itu namanya hadatsah. Nah, kemarin berapa hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu ya? Ya, ada istilah lagi ahmak. Ya, ahmak ini di dalam kitab Maraqil Budiyah ya, Syekh Nawawi mensyarahkan kitab Bidul Hidayah. Apa kalimatnya, al-aduul aqilu khairun minas sadiqil ahmak. Kata terakhir ahmak ya. Yang belum dengar belum bisa ngeliat di YouTube karena belum di belum direkam di YouTube. Iya. Nah, ahmak ini adalah persamaan dengan jahil. Di bahasa Arab itu bodoh itu ada jahil, ada ahmak. Kalau jahil bodoh tapi dia masih mau belajar, mau mendengarkan ucapan orang lain. Tapi kalau ahmak itu jahil murokab, yang udah kelewat bodohnya. Kalau kata Rocky Gerung, dungu ya. Ahmak itu udah dungu. Jadi ahmak ini orang yang bodoh, tapi ketika berargumen dengan orang, dia ngerasa dia benar sendiri. Padahal dia ngomong itu tanpa didasari oleh keilmuan yang benar. Tapi dia udah, gua yang benar. Kalau debat maunya dia yang menang. Gitu. Itu ahmak, dungu. Ahmak. Dia jadi musuh yang pintar lebih baik daripada teman yang bodoh ataupun dungu. Musuh yang pintar bisa kita curi ilmunya, ya, bisa kita curi pengetahuannya dalam pertandingan, ya, baik olahraga maupun pertandingan keahlian segala macam, itu bisa kita curi. Ataupun taktik perang ya, ketika kita berperang sama dia, wah taktiknya dia begini makanya dia menang, ya, kita kalah sama dia, seperti itu. Kita jadi anak buahnya. Iya. Jangan jadi anak buahnya. Membelot. Biar menang. Iya. Nah, kalau ahmak ini dulu ya susah dibilangin, udah mau menang sendiri dia ada tuh. Nah, bagaimana antisipasi kita terhadap teman yang seperti ini? Karena dari zaman Nabi Isa udah ada orang seperti ini, ahmak yang nggak bisa diobatin, ya. Antisipasinya, oke, jadi teman kita, tapi jangan kita sering berkumpul sama dia. Ya, nanti bisa ketularan. Atau bisa kita jadi kesal sama dia, akhirnya bermusuhan. Kemudian yang kedua, ya, ketika dia ngomong, kita nggak fokus sama dia, ataupun sekedar dengerin, ataupun acuh. Bahkan kalau bisa kita menghindar dari dia. Gitu. Menghindar, misalkan dia lagi ngapa-ngapain yang ngomong, ya, berargumen padahal itu kagak bener, ya. Udah kita langsung keluar aja dari pembicaraan itu, pamit aja udah, ya. Gitu. Itu dibunuh boleh? Hah? Itu dikeringin boleh, dibunuh jangan dikeringin. Ya, itu sekilas tentang ahmak. Kemarin udah banyak kali lewat. Nah, sekarang pembahasan lain di kitab Maraqil Budiyah, ya. Ini kitab tentang fikih dan akhlak, ya. Nah, ini akhlak. Ini yang penting buat kita karena sekarang posisi kita udah ada yang jadi orang tua dan masih punya orang tua ataupun mertua, ya. Adabnya bagaimana nih?
ini bekal buat kita kepada orang tua kita dan bekal kita ngajarin ke anak kita. Karena saking dekatnya anak, akhirnya kita anggap anak kita teman. Padahal jangan sampai mindset kita bahwa anak kita teman, atau kita doktrin anak kita, lu sama gua teman. Jangan. Lu sama gua tetap anak sama orang tua. Gitu. Tapi hubungannya dekat, cuman tetap ada aturan. Gitu. Harus profesional kan? Iya. Nah ini dijelaskan nih. Bingung hidup nih. Cara berucap, ntar bagi dua, ntar jadi bagi dua. Ya, dari cara berucap dan bertingkah laku ini diatur. Ya, ini diambil dari hadis-hadis dan ayat Quran. Ya, dikumpulkan menjadi 12 hal ya adab anak pada orang tua. Ya. Itu bisa dilihat di kitab aslinya Marokil Umuriyah. Adabul walid ma'al walidain, ya, adab anak ya ketika bersama orang tua yang masih hidup. Nah, orang tua yang masih hidup nih ya, atau kita nih kepada anak. Nih ajarin nih buat anak kita nih ya. Tapi yang masih bayi jangan ya, di atas 7 tahun baru tidak omongin, anak bayi tidak omongin. Ngomel-ngomelin jangan. Penjara dia. Ya. Kalau kita bersama kedua orang tua, maka yang pertama ya ayas ma'a kalamihima ya, mendengarkan perkataan ya kedua orang tua. Orang tua lagi ngomong, dengerin dulu ya. Atau kita nih ketika anak kita nyela omongan kita, udah bilangin dengerin dulu. Nggak apa-apa karena ya Imam Syekh Nawawi itu ngajarin seperti itu ya, dengerin dulu ya. Dengerin dulu omongan kedua orang tua. Ya. Ayasma kalamihima, dengerin dua orang tua kita ngomong nih ya, baik emak maupun bapak ataupun mertua ataupun ya orang tua kita ini ada yang hubungan biologis, itu orang tua ya karena hubungan biologis. Ada juga orang tua karena dia guru kita. Orang tua dalam ilmu itu adalah guru kita. Orang tua dalam hubungan biologis itu namanya orang tua kandung ya. Nah, orang guru kita lagi ngomong ya dengerin dulu. Kalau mau tanya izin bertanya seperti itu. Kemudian wayakumu liqiyamihima ya, berdiri karena dia berdiri badannya nih. Contoh misalkan dia baru datang dari luar ya ke rumah, baru datang ke rumah kita, misalkan kita punya rumah gedung ya, rumah mewah, amin dong. Amin. Ya, mobil, pesawat, ya, kereta, semuanya kan keren. Amin. Yang orang kaya di sini belum punya kereta, kita udah punya kereta. Wayakumu liqiyamihima, berdiri karena dia berdiri ya, dia berdiri misalkan mau pamit ya kita diri juga, atau dia baru datang ya dalam posisi kan baru nyampe berdiri ya kita diri nyambut, karanin cium tangan ya, pakai hidung ya bukan pakai pipi. Banyak yang pakai pipi sekarang ya. Nah, kalau di komben tetap dia walaupun cium tangan pipi tetap namanya pipi. Kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah mengerjakan apa yang diperintahkan ya, mengerjakan apa yang diperintahkan kecuali perintah untuk maksiat kepada Allah. Ini kita udah pada paham yang gini mah ya. Jadi apa yang diperintahkan kita kerjain kecuali karena maksiat kepada Allah. Jangan sholat, jangan mau ya, kita tetap sholat. Kemudian wala yamshi amamihima ya, jangan jalan di depannya ya. Kita jalan di depannya jangan ya, duluin dia jangan ya, palingnya di sampingnya, apalagi udah lumayan sepuh kita tuntun ya, dan kita jorogin ya, udah sepuh dijorogin. Itu hak saya. Iya. Kemudian walayar pak saul, bawain dompetnya. fauqa aswatihima ya, jangan mengangkat suara atau jangan keras-keras ngomong di depan melebihi suaranya dia. Kita ngomong terlalu kencang, kasar lah kalau kata orang Sunda, terlalu kasar. Kalau orang Sunda enak lembut ngomongnya ya.
Nih orang Betawi nih ya, ngomong orang tua kenceng-kenceng. Jangan ya, suara kita lembutin depan orang tua. Kecuali orang tua kita ada budeg, ya kencengin dikit dah ya, biar didengar. Ya, gitu. Jangan ngomong, jangan volumenya jangan melebihi volume orang tua. Itu adab kita. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa yulabi da'watihima, ya. Kemudian wa yulabi. Ya, wa yulabi. Wa yulabi ini adalah nyaut, ya. Itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya apa tuh? Memenuhi panggilan, ya. Wa yulabi labaik, ya, labaik Allahumma labaik, ya, aku memenuhi panggilanmu. Wa yulabi da'watihima. Memenuhi panggilan keduanya, ya, baik bapak maupun ibu. Ya. Caranya gimana nih? Ya. Caranya diajarin nih di dalam kitab Margatul Ubudiyah. Caranya adalah pertama, ya, na'am bahasa Arab atau bahasa Indonesia ya. Misalkan panggil, ya, Deli, ya ma, gitu. Iya. Ya, dia lupa, ya tante dong. Kebiasaan di luar. Ya. Iya, atau labaik pakai bahasa Arab atau di ke bahasa Indonesia jadi bahasa Betawi jadi baik mah gitu. Baik itu dari asal katanya labaik jadi baik, disingkat sama orang Betawi. Baik mah gitu. Baik abi atau umi gitu. Jadi iya atau baik. Jangan apa? Jangan ya, ganti iya atau labaik. Dalam. Nah, boleh tuh bahasa Jawa. Dalam. Bahasa Keraton nih. Kemudian wa yurisu ala mardotihima, ya. Dan mencari keriduannya, apa yang diridhoi. Ya. Contoh, ya, orang tua pengennya kita nyambangin ke dia seminggu sekali, Oh iya. atau 2 hari sekali. Oh iya. Ini udah 2 kali Lebaran belum pulang ya. Kalau soalnya orang lagi. Iya. Masuk udah. Gitu ya. Tahun 2 kali. Jadi cari keriduannya dia, ya, doain tiap hari, ya. Atau kirimin nih uang, kirimin makanan, ya, kayak gitu. Jangan saya dulu dong. Ya, lanjut ya. Yang selanjutnya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, wa yafadhu lahuma, ya, janahuli. Dan berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti dah kepada orang tua, ya. Nyampe rumah dia, misalkan ke rumah dia, ya, apa yang perlu dibantu, ya. Rumah kotor bersihin. Jangan cari makanan dulu. Mak, kopi mana mak? Baru nyampe mak. Aduh, jangan begitu, ya. Halaman kotor bersihin. Walaupun kita udah jadi karyawan bonafit ya, jadi tetap nyapu di rumah orang tua, ngepel, lakukan, ya. Kompor gasnya habis, jangan dibanting gas. Dulu. Ya. Kemudian selanjutnya yang berapa tuh? Saya nggak ngitung nggak tuh? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berbakti kepada orang tua 8. Kemudian 9. Wala yamunu alaihima bil birri lahuma. Dan jangan mengungkit, ya, jangan mengungkit kepada keduanya kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan diungkit, ya. Mau kita kasih duit 1.000 sampai dengan 1 miliar, jadi ungkit, ya. Kebaikan mereka itu paling sakit rasanya, ya, hati orang tua ketika diungkit-ungkit pemberiannya dia. Padahal pemberian orang tua, ya, jauh lebih banyak. Ada yang komplain, saya ditinggal bapak dari semenjak dalam kandungan ibu. Dia bisa apa? Ya, jangan juga, ya, mentang-mentang ditinggal kabur sama bapaknya ketika di dalam kandungan ibunya, tetap dia ungkit-ungkit, jangan, ya. Itu. Kemudian jangan ungkit-ungkit. Yang selanjutnya 10, ya. Tidak menatap mereka dengan
secara tajam. Jangan natap mereka secara tajam. Sinis ya, kalau di Arabnya bisa diterjemahkan sinis ya, jangan natap di sinis ya, saking kita keselnya sinis sama dia, jangan. Ya, jangan sini sama orang tua ya. Sini emosi dong. Ya, kemudian tidak cemberut ya, bermuka masam kepada mereka. Oh, jangan cemberut. Mau kita lagi enak, mau lagi jaga enak ya, depan orang tua jangan masang muka yang jelek ya. Senyum udah sama orang tua ya. Karena di depan orang tua walaupun kita lebih pintar dari dia ya, tetap di hadapan orang tua kita nunduk ya, tawaduk ya. Tawaduk kepada orang tua ya. Walaupun kita lebih pintar ya, orang tua nggak ada lulusannya, kita S1, S2, S3, mau S4 nggak bisa ya. S3 dia belum bayar ya gitu ya. Jadi tawaduk kepada orang tua ya, nunduk ya, walaupun ilmu kita lebih banyak, ataupun kita bisa ngajarin orang tua nih bab apa, tentang apa, komputer misalkan kita ajarin sama dia, Excel kita ajarin sama dia, tetap aja ya depan orang tua kita harus nunduk ya. Kita menjadi orang yang paling bodoh di depan orang tua, maksudnya bukan bego atau malu-maluin ya. Nunduk lagi gitu ya. Kalau yang kayak di Instagram nih ada nih TNI, anaknya jadi komandannya. Jadi gimana tuh? Kan bapaknya harus tetap hormat. Iya, itu profesionalisme dah. Ayah ngapain dulu nih ya? Iya kayak begitu. Iya ada itu TNI, anaknya jadi sersan, bapaknya masih Begitu berarti. Iya. Tetap ya, ketika ada orang tua ya, dia hormat, kita cium tangan sama dia gitu ya, bisa mungkin ya, walaupun atau di perusahaan ya, anaknya jadi manajer bapaknya masih staff, tetap cium tangan sama dia ya. Tetap orang tua itu nggak ada batasan ya untuk menghormati mereka ya. Bahkan ketika orang tua kita sebenarnya beda agama sama kita, tetap kita hormat sama dia ya, sebagai sama manusia ya. Tetap hormat. Lu beda dunia. Kalau gue Nah, selanjutnya yang terakhir yang 12 ya. Yang ke-12, wala yusafiru ila biiznihima, dan jangan berjalan kecuali dengan, dan jangan pergi ya, jangan pergi kecuali dengan izinnya. Itu yang terakhir, jangan pergi kecuali dengan izinnya. Contoh, ziarah ke para wali, wali Songo ya, kita mau ziarah ke wali Songo, kalau orang tua nggak ngizinin jangan. Atau kita mau jihad nih, Kalau istri yang izinin? ya izinin kawin lagi paling ya. Ini orang tua ya, ziarah, kemudian haji. Nah, haji kan rukun Islam ya. Tapi izin sama orang tua, kalau nggak diizinin jangan berangkat ya. kalau nggak minta izin, enggak. Nggak boleh, harus izin dulu ya. Haji nih kan kita mau keluar negeri nih ya, izin dulu sama orang tua, diizinin kan nih gitu. Biasanya diizinin sama orang tua. Maka tiap hari tim izin dulu berarti ya. Enggak, ini kan kerjaan udah dari awal, udah tahu. Kemudian haji, nah ini keterangan dalam Martul Budia ya, haji, kemudian perang, jihad. Contoh, misalkan mau masuk organisasi ya FPI katakan, baik izin dulu sama orang tua, karena pengalaman orang tua mungkin lebih banyak dari kita. Oh belum diizinin, ya udah jangan masuk dulu FPI ya. Dukung boleh, sampai dengan nanti kita kasih pemahaman orang tua ngerti boleh masuk FPI, baru masuk FPI. Sampai pun jihad ya, itu harus izin dulu, walaupun jihad itu mulia di mata Allah. Sampai dengan ada satu sahabat yang berjihad, pengen berjihad sama Nabi, disuruh bakti dulu sama orang tua, karena dia masih punya orang tua. Udah pulang, berbakti aja sama orang tua gitu ya. Itu 12 adab anak kepada orang tua ya, orang tuanya masih hidup, enggak ada adabnya seperti itu. Boleh kita jadiin pedoman ya, tulis di rumah, tempel
ya tulis di kertas, tempel di rumah, gitu, ya. Buat anak kita, ya, atau buat istri kita, adab kepada orang tua dia atau orang tua kita adalah mertua dan orang tua kandung, sama, ya. Itu 12 adab kepada kedua orang tua. Kalau kayak Ahmad itu beda cerita apa bisa tetap kayak itu juga. Yang Ahmad, wah mau bilang menarik ya, kita nggak. Perlakuannya sama atau Iya. Ini membahas Apa ini ya? Aduh, perlakuan tetap sama ya. Kalau itu orang tua kandung, kecuali orang tua angkat ya, ganti dari orang tua angkat begitu. Bisa bikin masalah. Kalau misalkan kayak tadi naik haji, orang tua nggak ngizinin, Ya. dosa nggak? Misalkan nggak ngizinin, Iya, durhaka kita orang tua. Kalau dia sampai sakit hati, wah izinin loh. Kalau takut Apalagi takut cuma juga, umroh. gitu. Iya, cuma umroh. Saya izin sama orang tua. Tapi orang tua kita yang memang menolak dengan alasan yang tepat. Dia bukan karena kan gue belum umroh, masa lu duluan. Gitu. Ya, ini hadiah dari Masih ada kantor. yang begitu tuh. Iya, Iya, hadiah dari dia. kantor. Kagak bisa dipindahin. Ngerti lah pasti orang tua. Kalau jalan kebaikan mah, dia pasti diizinin. Kan ini kayaknya Iya. kalau ada kasus misalkan orang di luar sana ya ada mau ke masjid nih sholat wajib, orang tuanya nggak boleh misalkan itu gimana? Kalau sholat wajib nggak boleh ke masjidnya, ya di rumah. Gitu. Ke masjid kan perkara sunnah muakkad, ya. Kalau sholatnya nggak boleh baru jangan. tapi itu misalkan tetap berangkat nih, dapat pahala umroh tapi dosa durhaka gitu ya? Iya, repot. Tutupin dia, berarti itu. Nah, nggak ada limpas. Iya. Kan? Kalau egois dia. Kata guru saya bisa ya. Makanya umroh udah pasti dapat pahala. Kata guru saya bisa. Orang tua egois. Itu kan satu kebaikan kan. Nah, yang penting bukan yang fardu ya, bukan yang wajib dari Allah, karena hak yang pertama didahulukan adalah hak Allah. Ya. Kalau dia cuma umroh ataupun haji yang kedua kali, itu harus izin sama orang tua. Kalau nggak izin ya udah ntar dulu. Tapi dia dari kantor kan, mama kan. Ya kasih pengertian lah ke mereka. Kalau bisa aja, boro-boro duit semua. Ya. Tapi kalau niat mah pasti ada. Iya. Penting niat. Kapan kita berangkat? Ya cukup ya. Teleponnya udah lobet. Ngerekamnya udah kebanyakan. Nah, Ya. pertanyaannya belum ini. Dia nyari di Google ya, pertanyaannya ya. Enggak lah. Kan kalau ngasih makan ikan gimana? Ya. Itu sodako. Sekian ya. Betul kita kafatul majlis subhanallah wa Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi